Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Baghdad yang ramai, saat fajar baru menyingsing dan langit masih berwarna jingga, Abu Nawas terbangun dari tidurnya. Ia menguap panjang, sambil meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Hari itu, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas, yang dikenal sebagai pria cerdik dan penuh akal, memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar yang baru saja mulai ramai. Ia melewati pedagang yang sibuk menata dagangannya, anak-anak yang berlarian, dan para pembeli yang mulai berdatangan. Sambil berjalan, Abu Nawas memperhatikan barang-barang yang dijual. Ada karpet-karpet Persia yang indah, rempah-rempah yang harum, dan perhiasan yang berkilauan. Namun, di antara semua itu, matanya tertuju pada sebuah topi tua yang tergeletak di sudut pasar. Topi itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Abu Nawas. Dengan langkah yang dipenuhi rasa ingin tahu, Abu Nawas mendekati topi tersebut. Ia memungutnya dan membersihkan debu yang menempel. Topi itu terbuat dari kain yang sudah lusuh, namun ada kehangatan yang terasa saat ia memegangnya. Abu Nawas memandangi topi itu dengan seksama. Ia merasa ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalamnya. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia meletakkan topi itu di kepalanya. Dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah topi itu memberinya pandangan yang berbeda tentang dunia. Ia melihat pasar yang sama, namun semuanya terasa lebih hidup. Warna-warna menjadi lebih cerah, suara-suara menjadi lebih jelas, dan aroma-aroma menjadi lebih tajam. Abu Nawas merasa seakan-akan ia bisa melihat esensi sejati dari segala yang ada di sekitarnya. Dengan topi ajaib di kepalanya, Abu Nawas berjalan lebih jauh ke dalam pasar. Ia tersenyum lebar, dan sesekali tertawa kecil. Orang-orang yang melihatnya menjadi heran dan penasaran. Mereka tidak tahu bahwa Abu Nawas sedang memulai petualangan baru yang akan membawa banyak pelajaran dan keceriaan bagi mereka semua. Abu Nawas terus berjalan dengan topi ajaib di kepalanya. Senyumnya semakin lebar dan matanya berbinar-binar. Orang-orang yang melihatnya menjadi semakin penasaran. Beberapa pedagang berhenti dari kesibukan mereka dan mengamati Abu Nawas dengan seksama. "Hai Abu Nawas," sapa seorang pedagang rempah-rempah, "apa yang membuatmu tersenyum bahagia pagi ini?" Abu Nawas menoleh dan menjawab dengan ekspresi yang meyakinkan, "Aku sedang melihat surga yang dihiasi oleh barisan bidadari-bidadari di dalam topiku." Pedagang rempah-rempah terkejut. "Surga? Di dalam topimu?" Tentu saja. Abu Nawas mengangguk mantap. Hanya orang beriman dan soleh yang bisa melihat surga dan bidadarinya di topi ini. Kabar tentang topi ajaib Abu Nawas menyebar dengan cepat. Para pedagang penasaran dan berbondong-bondong mendekati Abu Nawas. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam topi itu. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang topi ajaib Abu Nawas semakin menyebar. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Ada yang datang dengan keraguan, ada yang datang dengan harapan besar. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam topi itu. Abu Nawas menjadi pusat perhatian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mencoba topi ajaibnya. Pedagang-pedagang, anak-anak, bahkan para ulama datang untuk menguji kebenaran klaim Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata seorang pedagang kurma dengan wajah serius, "aku ingin melihat surga dan bidadari di dalam topimu." Abu Nawas tersenyum. "Silakan, coba lihat sendiri." Pedagang kurma mengambil topi itu dan memasangkannya di kepalanya. Ia menutup matanya dan berusaha merasakan apa yang ada di dalam topi. Namun, setelah beberapa saat, ia membuka mata dengan wajah kecewa. "Tidak ada apa-apa di sini," ujarnya dengan suara rendah. Pedagang tembikar yang berdiri di belakangnya juga mencoba. Ia memasang topi itu dengan hati-hati, lalu menutup matanya. Namun, ketika ia membuka mata, ia hanya menemukan kegelapan.
Tidak ada surga, tidak ada bidadari, kata pedagang tembikar dengan nada kesal. Namun, Abu Nawas tidak kehilangan semangat. Ia tahu bahwa topi ajaib ini hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki hati yang bersih dan iman yang kuat. Ia tidak marah pada pedagang yang gagal melihat keajaiban itu. Sebaliknya, ia mengajarkan mereka tentang kejujuran dan kerendahan hati. Kalian tidak perlu berbohong, kata Abu Nawas pada mereka. Topi ini memang ajaib, tetapi hanya orang yang memiliki keyakinan yang bisa melihat surga dan bidadari di dalamnya. Kalian belum siap. Para pedagang mengangguk mengerti. Beberapa dari mereka merasa malu karena telah berbohong. Namun, ada juga yang terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Ketika matahari mulai naik tinggi di langit Baghdad, kabar tentang topi ajaib Abu Nawas telah kian menyebar ke seluruh penjuru kota. Dari mulut ke mulut, cerita tentang topi yang konon bisa menunjukkan surga dan bidadari telah membangkitkan rasa ingin tahu yang tak terbendung di hati para penduduk. Sebuah antrian panjang telah terbentuk, berliku seperti ular di antara kios dan gerobak pedagang. Orang-orang dari segala usia dan latar belakang berdiri dengan penuh harap, menunggu giliran untuk melihat ke dalam topi Abu Nawas yang legendaris. Abu Nawas sendiri duduk di atas sebuah kotak kayu tua, topi ajaibnya diletakkan dengan hati-hati di pangkuannya. Ia memandang kerumunan dengan senyum tipis, matanya berkilau dengan semacam kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melihat lebih dari yang bisa dilihat oleh mata. Seorang pedagang kain adalah yang pertama di antrian. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil topi itu dan memandang ke dalamnya. Wajahnya yang semula penuh harap, berubah menjadi kebingungan. Aku tidak melihat apa-apa, gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Abu Nawas hanya mengangguk dengan pengertian. Tidak apa-apa, katanya dengan lembut. Terkadang, apa yang kita cari, tidak selalu bisa ditemukan dengan mata kepala. Antrian terus bergerak, satu demi satu, orang-orang mencoba melihat ke dalam topi itu. Beberapa keluar dengan wajah kecewa, sementara yang lain berusaha menyembunyikan rasa malu mereka dengan klaim palsu tentang surga yang mereka lihat. Namun, di antara kerumunan itu, ada seorang anak kecil yang menarik perhatian Abu Nawas. Anak itu berdiri dengan sabar, matanya penuh keajaiban, tidak terpengaruh oleh keraguan atau harapan orang dewasa di sekitarnya. Ketika tiba gilirannya, anak itu mengambil topi dengan tangan kecilnya dan memandang ke dalamnya dengan penuh rasa ingin tahu. Sejenak, pasar yang ramai seolah-olah menjadi sunyi. Anak itu tersenyum, matanya berbinar, dan ia berbisik, "Aku melihatnya, Abu Nawas. Aku melihat keindahan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata." Abu Nawas tersenyum lebar, sebuah senyum yang penuh kepuasan. "Kamu telah melihat dengan hatimu, anak muda," katanya. "Dan itulah yang paling penting." Ketika anak itu kembali ke kerumunan, ia membawa senyum yang tidak bisa dihapuskan. Dan meskipun banyak yang masih meragukan, ada sesuatu yang telah berubah di pasar itu. Sebuah benih keajaiban telah ditanam, dan hanya waktu yang akan menunjukkan bagaimana ia akan tumbuh. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, antrian panjang masih terbentuk di depan Abu Nawas yang duduk tenang dengan topi ajaibnya. Matahari telah naik tinggi, menandakan siang yang sibuk telah tiba. Pedagang kurma yang telah lama berdiri menunggu, akhirnya mendapat giliran untuk melihat ke dalam topi tersebut. Dengan langkah yang ragu, pedagang kurma mendekati Abu Nawas. Ia mengambil topi itu dengan tangan yang gemetar dan perlahan-lahan memandang ke dalamnya. Sejenak, ia terdiam, matanya membelalak mencari sesuatu yang luar biasa. Namun, apa yang ia temukan hanyalah kegelapan yang pekat. Pedagang kurma merasa tekanan dari kerumunan yang menatapnya dengan penuh harap. Ia tidak ingin dianggap tidak soleh atau kurang beriman. Dengan suara yang bergetar, ia berbohong. "Oh, ya, aku melihatnya. Surga yang indah dan bidadari yang cantik jelita." Kerumunan yang mendengar pengakuannya menjadi semakin bersemangat. Mereka bersorak, beberapa bahkan bertepuk tangan. Pedagang kurma menyerahkan topi itu kembali kepada Abu Nawas dengan senyum yang dipaksakan.
Abu Nawas, yang mengetahui kebenaran di balik ekspresi pedagang kurma, hanya tersenyum simpul. Ia tidak berkata apa-apa, membiarkan pedagang kurma kembali ke tempatnya, dengan perasaan yang bercampur aduk. Sementara itu, pedagang tembikar yang telah menunggu dengan sabar, sekarang merasa gugup. Ia melihat bagaimana pedagang kurma berbohong, dan bagaimana kerumunan bereaksi. Ketika tiba gilirannya, ia mengambil topi itu dengan tangan yang lebih mantap. Ia memandang ke dalamnya, berharap akan melihat sesuatu yang berbeda. Namun, sama seperti pedagang kurma, pedagang tembikar juga tidak melihat apa-apa. Kegelapan yang sama menyambutnya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mengikuti jejak pedagang kurma. Aku melihat bidadari yang cantik jelita, ujarnya dengan nada yang tidak yakin. Kerumunan kembali bersorak, tetapi sorakan kali ini terdengar lebih hampa. Beberapa mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya. Abu Nawas, yang menyaksikan semua ini, merenung dalam hati. Ia tahu bahwa kebohongan pertama telah memicu rangkaian kebohongan lainnya. Ia berharap bahwa pelajaran tentang kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kebenaran akan segera dipelajari oleh para pedagang dan kerumunan yang hadir. Di pasar Baghdad yang semarak, antrian untuk melihat ke dalam topi Abu Nawas semakin panjang. Matahari telah bergerak tinggi di langit, menandakan tengah hari telah tiba. Pedagang tembikar, yang baru saja berbohong tentang melihat surga dan bidadari, kembali ke tempatnya dengan perasaan yang campur aduk. Sementara itu, pedagang sayur yang tajam pengamatannya, merenungkan situasi tersebut. Ia menyadari bahwa banyak yang berbohong karena takut dianggap tidak soleh. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Ketika gilirannya tiba, pedagang sayur dengan percaya diri melangkah maju. Ia mengambil topi dari tangan Abu Nawas dan memandang ke dalamnya. Sejenak, ia terdiam, matanya mencari-cari sesuatu yang luar biasa. Namun, seperti yang lain, ia tidak menemukan apa-apa selain kegelapan. Pedagang sayur berdiri tegak, mengembalikan topi kepada Abu Nawas. Ia menatap kerumunan dengan mata yang tegas dan berkata, "Tidak ada surga atau bidadari di dalam topi ini. Kita semua tahu itu. Jangan biarkan rasa malu atau gengsi membuat kita berbohong kepada diri sendiri dan orang lain." Kerumunan yang mendengar kata-katanya terdiam. Beberapa merasa malu karena telah berbohong, sementara yang lain merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Abu Nawas tersenyum lebar, bangga dengan keberanian pedagang sayur. "Kamu benar, saudaraku," kata Abu Nawas. "Topi ini memang ajaib, tetapi keajaiban sejati terletak pada kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kebenaran." Kerumunan mulai berbicara di antara mereka sendiri, mendiskusikan pelajaran yang baru saja mereka pelajari. Pedagang kurma dan tembikar, yang sebelumnya berbohong, kini merasa terdorong untuk mengakui kesalahannya. "Abu Nawas," kata pedagang kurma dengan suara yang rendah, "aku minta maaf. Aku berbohong karena takut dianggap tidak soleh. Dan aku juga," timpal pedagang tembikar, "aku tidak melihat apa-apa di dalam topi itu." Abu Nawas mengangguk dengan pengertian. "Tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan." Matahari telah bergerak menuju puncaknya, menandakan waktu siang yang terik. Pedagang sayur telah mengungkapkan kebenaran tentang topi tersebut, dan sekarang, kerumunan mulai mereda, tetapi masih ada beberapa yang tetap ingin mencoba keberuntungan mereka. Seorang pedagang kain yang lain, yang telah lama mengamati kejadian itu dari kejauhan, memutuskan untuk mendekat. Ia adalah seorang yang skeptis, tidak mudah percaya pada cerita-cerita yang tidak masuk akal. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Dengan langkah yang mantap, ia mendekati Abu Nawas, dan meminta izin untuk melihat ke dalam topi. Abu Nawas mengangguk dan memberikan topi itu kepadanya. Pedagang kain memandang ke dalamnya dengan penuh perhatian, mencari tahu apakah ada sesuatu yang istimewa. Saat ia memandang ke dalam topi, pedagang kain tidak melihat surga atau bidadari. Namun, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah perasaan damai dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengembalikan topi kepada Abu Nawas dengan senyum yang tulus.
Terima kasih, Abu Nawas, ucap pedagang kain. Aku mungkin tidak melihat surga, tetapi aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Abu Nawas tersenyum bijaksana. Kadang-kadang, apa yang kita cari, tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati, jawabnya. Kerumunan yang tersisa, mulai berdiskusi tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka menyadari, bahwa kebenaran tidak selalu seperti yang diharapkan, dan kadang-kadang, keajaiban terjadi dalam bentuk yang tidak terduga. Pedagang kurma dan tembikar, yang sebelumnya telah berbohong, kini merasa lega. Mereka mengakui kesalahan mereka, dan berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tentang kejujuran dan keberanian. Abu Nawas masih duduk dengan tenang, topi ajaibnya kini kembali di pangkuannya, setelah kebenaran tentangnya terungkap oleh pedagang sayur. Kerumunan yang sebelumnya berdiri dengan penuh harap, kini mulai bergerak. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, merenungkan pelajaran yang baru saja mereka saksikan. Beberapa merasa malu karena telah terbawa arus kebohongan, sementara yang lain merasa lega karena tidak perlu lagi berpura-pura. Abu Nawas memandang mereka dengan senyum hangat. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara yang lembut namun jelas terdengar, "tidak ada yang perlu kalian takutkan. Kebenaran telah membebaskan kita semua." Pedagang kurma dan tembikar, yang sebelumnya telah berbohong, kini berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka merasa berat untuk meninggalkan tempat itu, namun Abu Nawas memanggil mereka. "Kembalilah," ujar Abu Nawas. "Kalian telah belajar sesuatu yang berharga hari ini. Dan itu lebih penting daripada apapun yang bisa kalian lihat di dalam topi ini." Mendengar kata-kata Abu Nawas, pedagang kurma dan tembikar mengangkat kepala. Mereka berjalan kembali ke kerumunan, kali ini dengan rasa hormat yang baru, terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Sementara itu, anak kecil yang sebelumnya melihat ke dalam topi dengan mata penuh keajaiban, kini berlari-lari gembira, bermain dengan teman-temannya. Ia tidak membutuhkan topi ajaib untuk melihat keindahan dunia. Karamunan yang semi-lepadat kini telah bubar. Pedagang kembali ke kios mereka, pembeli melanjutkan tawar-menawar, dan anak-anak bermain di antara lorong-lorong pasar. Abu Nawas berdiri, mengambil topi ajaibnya, dan memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar. Ia berjalan melewati pedagang kain yang masih tersenyum, pedagang sayur yang kini berbicara dengan pelanggannya tentang pentingnya kejujuran, dan pedagang kurma yang kembali sibuk dengan dagangannya. Abu Nawas berjalan dengan ringan, menikmati hiruk-pikuk pasar yang telah memberinya begitu banyak cerita. Ia tahu bahwa hari ini, pasar Baghdad telah belajar sesuatu yang berharga, dan itu semua berkat topi ajaib yang tidak menunjukkan surga atau bidadari, tetapi mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang hati manusia. Kabar tentang topi ajaib Abu Nawas telah menarik perhatian seorang pedagang baru. Pedagang ini, yang datang dari kota yang jauh, telah mendengar cerita-cerita tentang keajaiban dan kebijaksanaan Abu Nawas. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Pedagang baru ini, yang bernama Jalal, adalah seorang yang ambisius dan selalu mencari peluang baru. Ia membawa barang-barang dagangan yang belum pernah dilihat di pasar Baghdad, kain sutra yang halus, rempah-rempah eksotis, dan perhiasan yang indah. Namun, lebih dari itu, ia ingin belajar dari Abu Nawas. Jalal mendekati Abu Nawas dengan sopan. "Salam Abu Nawas," ucapnya. "Aku telah mendengar banyak tentangmu dan topi ajaibmu. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Abu Nawas menatap Jalal dengan pandangan yang menilai. "Salam Jalal," jawabnya. "Topi ini memang telah menunjukkan banyak hal kepada orang-orang, tetapi tidak semua yang mereka harapkan. Apakah kamu yakin ingin mencobanya?" Jalal mengangguk tanpa ragu. "Ya, aku yakin," katanya. Abu Nawas memberikan topi itu kepada Jalal. Dengan hati yang berdebar, Jalal memandang ke dalam topi tersebut. Ia menunggu, berharap akan melihat sesuatu yang luar biasa. Namun, seperti yang lain, ia tidak melihat apa-apa. Jalal mengembalikan topi itu dengan rasa kecewa. "Aku tidak melihat apa-apa Abu Nawas," ujarnya. Abu Nawas tersenyum. Topi ini adalah cermin Jalal. Ia menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Jika kamu tidak melihat apa-apa, mungkin saatnya untuk merenungkan apa yang kamu cari dalam hidup. Kata-kata Abu Nawas membuat Jalal berpikir. Ia menyadari
bahwa ia telah terlalu fokus pada kekayaan dan kesuksesan tanpa memikirkan apa yang benar-benar penting. Hari itu, Jalal tidak hanya mendapatkan pelajaran tentang keajaiban, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Baghdad, belajar dari Abu Nawas dan orang-orang di pasar. Matahari mulai terbenam dengan warna jingga yang memukau, menandakan akhir dari hari yang panjang. Abu Nawas berdiri di tengah pasar, topi ajaibnya di tangan. Ia memandang ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, pedagang, pembeli, anak-anak yang bermain, semuanya telah menjadi bagian dari kisah topi ajaibnya. Seorang anak yatim yang sering bermain di pasar mendekati Abu Nawas. Anak itu selalu terpesona dengan cerita dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia melihat topi di tangan Abu Nawas, dan matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata anak itu dengan suara lembut, apakah itu topi ajaib yang selalu kau pakai? Abu Nawas tersenyum, dan berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Ya, ini topi ajaibku. Tapi, tahukah kamu, keajaiban sebenarnya tidak ada di dalam topi ini. Anak itu mengerutkan keningnya, bingung. Lalu, di mana keajaibannya, Abu Nawas? Keajaiban itu ada di dalam hatimu, jawab Abu Nawas. Di dalam hati setiap orang yang berani bermimpi dan berbuat baik. Abu Nawas mengambil topi itu dan meletakkannya di kepala anak yatim tersebut. Aku ingin kau memiliki topi ini. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa kau tidak perlu topi untuk melihat keajaiban. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dan melakukan kebaikan. Anak yatim itu merasa terharu. Ia tidak pernah mendapatkan hadiah seindah ini. Terima kasih, Abu Nawas, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku akan selalu ingat pelajaran ini. Kabar tentang perpisahan Abu Nawas dengan topinya menyebar cepat. Orang-orang datang untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Mereka melihat Abu Nawas memberikan topi ajaibnya kepada anak yatim dan mendengar kata-katanya yang penuh kebijaksanaan. Pedagang kurma, pedagang tembikar, pedagang sayur, bahkan pedagang kain yang skeptis, semua merasa terinspirasi. Mereka menyadari bahwa keajaiban sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh, tetapi sesuatu yang dirasakan di dalam hati. Matahari terbenam sepenuhnya, dan langit Baghdad dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Abu Nawas berjalan meninggalkan pasar, meninggalkan topi ajaibnya untuk generasi yang akan datang. Ia tahu bahwa kisah topi ajaibnya akan terus hidup, tidak hanya sebagai cerita, tetapi sebagai simbol harapan dan kepercayaan. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.